Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Kali ini kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ditugaskan untuk membuat sebuah video sebagai pengganti ujian akhir semester 1 mata kuliah Internet of Things. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang badan usaha bisnis. Sebelumnya, izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari Adinda Putri Kusuma, Alif Alvaro, Cantika Indah Lestari, Kurnia Kismadewi, dan saya sendiri Mutiara Pramesti. Memasuki materi yang pertama akan dibawakan oleh saya tentang pengertian badan usaha bisnis. Badan usaha bisnis. Badan usaha bisnis adalah organisasi yang dibentuk dan disahkan secara hukum untuk digunakan sebagai alat mendapatkan keuntungan. Di Indonesia, badan usaha bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua ada badan usaha milik daerah atau BUMD. Dan yang terakhir ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Perkenalkan, nama saya Kurnia Kismadewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BUMN dan bentuk-bentuk BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara secara keseluruhan. Para pekerjanya disebut karyawan BUMN atau pegawai negeri. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kemudian ada bentuk-bentuk BUMN. Untuk yang pertama ada perusahaan jabatan atau perjan yang merupakan bagian sejarah BUMN. Perusahaan jabatan ini memiliki modal yang ditentukan dari APBN, sehingga seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan fokus bergerak untuk memberi pelayanan masyarakat. Perjan ini selalu merugi, contohnya ada PT KAI yang diubah menjadi PT KAI. Kemudian ada perusahaan umum atau perum, yang merupakan hasil evaluasi dari perjan karena tujuannya tidak terfokus pada pelayanan, tetapi sudah berorientasi pada keuntungan. Namun, perusahaan ini masih saja merugi sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum kepada publik dan statusnya berubah menjadi Persero. Contohnya ada Perum Perhutani yang sekarang menjadi PT Perhutani. Lalu yang terakhir ada perusahaan Persero atau perseroan yang bertujuan untuk melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Baik, selanjutnya saya Adinda Putri Kusuma dengan NIM 11.120.130.431 akan memaparkan mengenai ciri-ciri Persero. Ciri-ciri Persero terdiri dari bersifat komersial, yaitu tujuan utamanya mencari laba. Modal sebagian atau keseluruhan milik negara, dipimpin oleh direksi, dan tidak memperoleh fasilitas negara. Untuk slide selanjutnya mengenai BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah. Tujuan utamanya untuk mencari keuntungan dan labanya dimasukkan ke kas daerah. Adapun dasar hukum Badan Usaha Milik Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nama saya Alif Alvaro. Saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Salah satunya yakni PDAM, yang merupakan salah satu perusahaan daerah air minum yang menyuplai air minum di setiap daerah. Lalu ada Bank Jateng, yang mana setiap regionalnya berbeda, namun kali ini di Jawa Tengah terdapat Bank Jateng. Lalu ada Transjakarta, yang merupakan salah satu perusahaan transportasi. BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, badan usaha yang modalnya berasal dari seseorang atau kelompok tertentu. Para pekerjanya disebut sebagai karyawan BUMS atau pegawai swasta. Dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perkenalkan, nama saya Cantika. Di sini saya akan membahas sedikit tentang BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Di antaranya ada firma, yayasan, CV, PT, dan juga koperasi. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari BUMS itu sendiri. Firma, kekurangan, punya tanggung jawab yang terbatas apabila ada risiko. Kelebihan, tidak membutuhkan akta formal. PT, kekurangan, pajaknya berganda. Kelebihan, kelangsungan sebagai badan usaha terjamin. Yayasan, kekurangan, keterbatasan dana. Kelebihan,
lembaga yang rela membantu masyarakat. Lalu ada CV, kekurangan, pendiriannya sulit, kelebihan, lebih mudah berkembang karena dipegang oleh ahli. Lalu koperasi, kekurangan, modalnya terbatas, kelebihan sisa usaha dibagi kepada anggota. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah sedikit pemaparan materi dari kami. Kami harap materi ini dapat diterima dan sebagai tambahan wawasan tentang badan usaha bisnis. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.